It's Boy 88, Ahmad Ridwan Setiawan, Bang Jack Mamisi, Naupal Asidiki, Budi Purwanto, ZZ, K4 Kaluyo, Ahmad Jamroni, Anyak SKS, Aisyah, Pakih Ramadan, serta seluruh kawan-kawan perkopian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan coba ringkaskan film yang bertajuk Snake pada tahun 2013. Apa ya kawan-kawan? Terkejut saya comel sangat. Seronokan. Ya, film ini berasal dari negara tetangga kita, Malaysia, yang menceritakan tentang sebuah pulau sangat indah namun dihuni oleh beberapa ular raksasa yang berjenis ular retik atau biasa disebut sanca kembang dan sanca batik. Awalnya liburan beberapa orang yang mendapatkan tiket gratis ke pulau itu sangatlah menyenangkan sebelum ada pengunjung yang tanpa sengaja melakukan ulah perbuatan dosa hingga membahayakan semua orang. Nah, udah bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah ada yang dapat selamat dari petaka ini? Tanpa berlama-lama, yuk kita gaskan. Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang pekerja proyek pembuatan resort di sebuah pulau bernama Batik Panjang yang dimana saat itu malahan diserang oleh ular raksasa. Membuat si abang ini mencoba memanggil sahabatnya, "Samat, where are you?" Nah gitu katanya. Dan otomatis sahabat yang satunya ketika melihat sohibnya udah penuh lendir langsung berlari menyelamatkan diri, tapi semua itu terlambat. Kita pun akan diperlihatkan ke beberapa orang pemenang yang menerima undangan pembukaan pulau wisata. Lalu mereka pun berangkat dengan menggunakan tiket tersebut. Dan di sana kita akan diperkenalkan dengan pemilik resort ini bernama Ajis, kemudian Pok Rohani sebagai istrinya serta dua pegawai bernama Rembo dan Mamat. Lalu di sana juga ada jurnalistik dari media bernama Maira serta Remi, diikuti dua gadis desa bernama Ami serta Meda, dan setelah itu dua pasangan halal yaitu Saipul serta Lin. Tapi tidak lupa kita perkenalkan dua bujangan tersesat bernama Boy serta Yus yang diakhiri aki-aki genit bernama Pak Mus. Kemudian mereka pun disambut kedatangannya oleh Uncle Ajis dan semua orang pun bersukaria di pulau yang sangat indah tersebut. Di tengah suasana yang berbahagia nampak seperti ada yang melirik mereka dari balik-balik pembatas listrik ini. Entah itu jurik atau hewan buas ya kan yang jelas. Kita akan langsung mengetahui makhluk ini ketika Mira melihat dengan jelas sesosok ular piton sangat besar. Lalu Rembo pun juga hadir di sana yang berkata, "Hai Neng, jangan kau dekat-dekat nih pagar nih ya, paham tak?" Nah gitu katanya. Malam pun jemput ya kan, di sana nampaknya tengah terjadi sebuah pesta kecil-kecilan yang dimana Pak Mus si aki-aki ini nakal malahan ingin membuat semua orang dengan ramuan ajaibnya, yaitu ramuan kopi peluru jantan. Yang pasti beberapa orang pun meminum kopi ini kecuali Mira serta Remi, dan membuat efek ramuan tersebut udah kerasa setelah dua pasangan halal ini pengen ngebet ke kamar dengan menitipkan anaknya ke Mira pada saat itu. Sedangkan yang lain juga terlihat gatal-gatal gak jelas ya kan, termasuk dua pemuda bujang yang entah dirasuki jurik siapa malahan pergi ke dalam hutan yang sudah diperingatkan untuk tidak memasuki kawasan itu. Dan hal ini adalah awal petaka bagi semua orang karena aliran pagar listrik udah kebuka, otomatis semua hewan bisa merambat kemana yang mereka mau. Balik lagi kedua pemuda yang cucok ini yang terus melakukan perjalanan menemukan tempat yang indah untuk berduaan malahan. Lembek cok, syukurnya masih kejatuhan ranting kayu ya kan hingga. Modar lah tuh. Sedangkan yang satunya malahan kenikmatan digerayangin sang ular membuat beliau melayang-layang sampai ke langit ke-100 sampai akhirnya.
Ya, Boy dan Yus pun dipatahkan impiannya oleh para piton yang kelaparan. Sedangkan di tempat lain, ular ini pun sudah memasuki kawasan pulau, tapi syukurnya Mira tidak menjadi korban karena keburu mendatangi empok rohani. Beda halnya dengan Rembo yang menemukan keadaan mesin listrik pembatas udah konslet. Lalu Rainbow pun memberitahukan kepada Ajis tentang kejadian ini, berharap tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi jika pagar ini tidak berfungsi. Namun nyatanya hal tersebut sayangnya udah terdengar oleh Mira, sehingga kini dia penasaran dengan apa yang dirahasiakan orang-orang ini. Tapi alih-alih berhasil boro-boro jadi detektif, malahan Mira terjebak oleh ranjau yang dipasang Rainbow dan pagi hari pun tiba. Wah, ular ternyata udah gercep memasuki kawasan pulau yang terbukti dari tempat yang berhamburan serta kulit ular yang berada di mana-mana. Lalu Shin pun akan dibawa ke tempat istirahatnya Pak Mus yang pada saat itu akan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya, yaitu ya benar, kentut. Ketika udah keluar, otomatis jamban menjadi tempat semedi yang paling enak. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Idih, lubang pembuangan makanannya pun dicaplok oleh ular piton, membuat beliau teriak seperti aki-aki minta kawin. Yang hal tersebut dianggap para sahabatnya tengah adu mekanik dengan Ami. Tapi setelah mereka cek, ternyata Pak Mus udah terkapar tak berdaya, sehingga Remy mencoba mencari penyebab beliau seperti ini. Namun ya, Remy pun diserang oleh piton tersebut, membuat dia harus guling-gulingan untuk mempertahankan diri sampai akhirnya Remy berhasil mengalahkannya. Sedangkan di tempat lain, Emi pun tengah mengejar kucing kesayangannya, tapi tiba-tiba hede, semua ular pun secara beringas mencari mangsa, dan pasti Emi juga menjadi korban keganasan para piton yang kelaparan. Di samping itu, Rainbow yang juga berada di ruang kontrol keamanan malahan juga melihat beberapa ular yang berkeliaran, membuat dirinya harus secepat mungkin menghentikan hal tersebut. Dan mereka semua pun berkumpul di ruangan Ajis untuk membicarakan musibah ini, yang pada intinya petaka tersebut diawali oleh dua pemuda bidadari Boy serta Yus di Tempo dulu. Dan setelah itu mereka pun berpencar untuk mengurusi urusan masing-masing, yang koplaknya Meda malahan pergi memasuki kawasan hutan tersebut, yang pasti kita duga dia akan bernasib sama seperti yang lain. Sedangkan di tempat Mira, dia terus mencari bukti kebusukan Ajis, yang pada akhirnya kecurigaannya pun terjawab bahwa pulau ini sangatlah berbahaya karena banyak sekali tulisan wartawan kampung yang tidak dipublis ke media mengenai korban keganasan para piton berjenis sanca batik di hutan ini. Dan Rainbow serta Remy pun akhirnya menemukan Ami yang tengah dilahap sang ular dengan sekali suapan, membuat kini para wisatawan pun akhirnya berontak untuk mendesak Ajis mengakui kesalahannya. Lalu Ajis pun mengeluarkan argumennya bahwa semua ini ia lakukan cuma ingin menyenangkan hati istrinya, meski katanya di ujung bukit ini ada tempat pekerja yang aman agar bisa menuju langsung ke ujung pulau ini. Dan beliau pun segera meminta maaf kepada Mira atas kelakuannya, tapi ya, ternyata watak dari seorang Ajis sangatlah temperamen, sehingga dia kembali mengancam semua orang untuk tidak melaporkan perbuatannya ke polisi. Lalu nah kan, karena Rainbow sudah muak dengan hal ini, mereka pun bertarung sangat sengit, sehingga di tengah pertarungan sebuah selang gas pun terputus oleh golok yang ada. Dan ketika Rainbow udah terpojok, Ajis pun menembakkan dengan penuh semangat, meski cek rohani alhamdulillahnya berhasil mencegah itu terjadi. Namun tetap tembakan tersebut beralih sasaran ke gas yang ada, dan dum.
Scene pun kini diperlihatkan kepada Saipul dan istrinya yang ternyata sudah sampai terlebih dahulu di lokasi base camp para pekerja. Dan Saipul pun mencoba pergi untuk melihat situasi, namun tidak sadar ternyata para ular sudah siap untuk melancarkan serangan. Ya, Lin pun tahu-tahu malah dicaplok di tangannya, dan Saipul yang mendengar suara istrinya teriak langsung berlari tak tentu arah sampai dia pun juga terjatuh ke senggol akar kayu hingga ketika sang anak mau dimangsa piton ini tiba-tiba ya, Mira dan Remy tepat hadir di sana. Yang pasti Lin juga selamat dari serangan ini. Lalu mereka pun mencoba menjauh dari tempat itu meski dalam keadaan tidak baik-baik saja, membuat di suatu kesempatan dua pasangan halal ini pun udah tidak kuat dengan keadaan dan menyerahkan anaknya kepada Mira untuk dijaga. Sedangkan mereka berdua akan mengorbankan diri untuk melindungi Mira serta Remy, sebab berjalan pun kini mereka tidak mampu diakibatkan luka yang terus mengeluarkan darah serta tulang yang meleleh keluar dari persendian. Dan pasti mereka berdua pun menjadi santapan pada saat itu. Lalu Mira dengan Remy pun terus berjalan menyusuri jalan. Ya, meski menyusuri beberapa terowongan serta Remy sempat terjatuh, tapi untung masih selamat. Pada akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun di tengah mereka berpikir akan selamat, nyatanya sang piton raksasa mengejar dua orang ini. Remy pun langsung memerintahkan kepada Mira untuk pergi terlebih dahulu sampai akhirnya ya, dikira ular udah mati, nyatanya Remy harus ditarik kembali ke dalam. Dan setelah kejadian itu hanya Merila serta anak kecil tersebut yang selamat dan kembali pulang menggunakan perahu para pemburu yang entah kemana pemiliknya lalu. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil. Pelajaran dari film ini adalah tidak perlu terlihat baik di mata orang lain kalau hanya sesuatu yang diimpikan diperoleh dari hasil yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, cukuplah tampilkan kesederhanaan namun bisa membawa aura positif terhadap sesama. Saya Irfan undur diri, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro, subscribe. Pengen ngopi.